Kejanggalan data Gibran di situs KPU, dari pendidikan terakhir, tak bisa diakses, hingga berubah jadi S1. Halo guys, kemarin rame nih soal pendidikan terakhir Gibran yang isinya di KPU itu pendidikan terakhir. Ya enggak? Nah, yuk kita cek ke websitenya KPU. Isunya sudah dirubah nih, bener apa enggak ya? Nah, kita lihat ya, ini dari websitenya KPU, kita lihat profil dari calon. Ya, nah ini sudah muncul, kita lihat ke bawah. Dan bener dong guys, ternyata dirubah. Dari yang pendidikan terakhir, tulisannya pendidikan terakhir, sekarang jadi S1 tuh. Aduh, KPU nih kenapa seperti ini ya? Lo tuh KPU, lo bekerja untuk siapa selama ini? Woi, KPU, woi. Jadi udahlah ya, SMP aja nggak lulus, bapaknya pun ngaku kuliah di UGM, dari mana? Ada videonya, IPK saya di bawah 2, dia nggak tahu. Kalau IPK 2 lu nggak bisa kuliah, Deo, karena dia tidak kuliah, nggak ngerti. Kalau IPK di bawah 2 itu tidak boleh kuliah, alias Deo. Udahlah, saya kenal dia lihai ngomong, walaupun ya tukang bohongnya sangat. Dia bukan berbohong, dia tukang bohong. Kalau tukang tuh otaknya udah aturin ngebohong, dan ngebohong tuh bukan suatu yang memalukan atau dibalik. Jujur itu tidak penting. Jadi simpel, ngadepin orang begitu pakai analisis, udahlah getok kepalanya baru kelar. Karena mindsetnya gimana? Gue lagi buka websitenya KPU dan gue melihat ada anomali sedikit di sini. Ya, di sini kan ada 3 pasang calon ya. Gua lihat misalnya Muhammad Iskandar itu komplit gitu datanya, pendidikan terakhir S2. Kalau Mahfud juga kita lihat ya, pendidikan terakhir S3. Masuklah kita ke si kawan ini, pendidikan terakhirnya pendidikan terakhir. Ini maksudnya gimana ini? KPU, tolong kalian jelaskan ini apa maksudnya. KPU aja bingung pendidikan terakhir Wapres Gibran tuh sebenarnya apa, sampai-sampai nggak dicantumin loh di website resminya. Lagi-lagi ngomongin ijazahnya Wapres Gibran. Sebenarnya gue udah bosen banget sih ngomongin ini. Tapi ya gimana ya, makin kesini kok makin banyak kejanggalan. Terbaru, ada netizen iseng ngecek website resminya KPU buat ngeliat riwayat pendidikan terakhirnya Wapres Gibran. Karena belakangan isu terkait ijazahnya Wapres Gibran ini kan sedang jadi polemik ya. Nah, si netizen ini kepo, kalau di website resminya KPU, kira-kira pendidikan terakhirnya Wapres Gibran tuh apa? Awalnya dia cek satu-satu tuh riwayat pendidikan terakhir para capres maupun para cawapres, dan semuanya tercantum. Misalnya aja nih, Ganjar Pranowo capres, pendidikan terakhirnya S2, atau Mahfud MD cawapres, pendidikan terakhirnya S3 gitu. Pokoknya riwayat pendidikan terakhir semua capres dan cawapres itu tercantum di website resminya KPU. Tapi pas giliran profil cawapres Gibran diklik, riwayat pendidikan terakhirnya tidak tercantum guys. Jadi pada kolom pendidikan terakhir .2 tulisannya pendidikan terakhir lagi. Lah kayak mana coba? Katanya Gibran ini punya ijazah S1 dari luar negeri. Apa susahnya sih dicantumkan? Hello KPU. Ya, di sini kan ada 3 pasang calon ya. Gua lihat misalnya Muhammad Iskandar itu komplit gitu datanya, pendidikan terakhir S2. Kalau Mahfud juga kita lihat ya, pendidikan terakhir S3. Masuklah kita ke si kawan ini, pendidikan terakhirnya pendidikan terakhir. Ini maksudnya gimana ini? Kalau seandainya KPU beralasan, oh kita lupa input data, atau oh kita salah input data, sumpah sih kalian keterlaluan, kalian nggak profesional. Masalahnya ini adalah website resminya KPU loh. Kalian tahu nggak, anggaran pilpres, anggaran pemilu itu mencapai puluhan triliun. Masa ngurusin website resmi aja kagak becus? Wahai KPU, kemarin kalian baru aja blunder. Sekarang kalian harus menjelaskan dan mengklarifikasi kenapa hal ini bisa terjadi. Ini mungkin hal kecil, tapi ini terlalu aneh. Tampaknya memang pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sudah tidak bisa ditawar-tawar. Gibran harus kita anggap tidak layak sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
apabila informasi apabila informasi yang beredar di media sosial ternyata adalah benar. Kemarin KPU membuat aturan yang mendadak menutup data capres-cawapres dengan alasan bahwa itu menjadi penyebaran informasi pribadi, data pribadi. Tetapi hanya berselang beberapa jam setelah masyarakat ramai mengkritik kebijakan tersebut, KPU menolak keputusannya dan kembali membuka data capres-cawapres. Aneh dan janggal. Dan di media sosial ada sebuah akun bernama Anak Kolong yang memposting sebuah informasi yang sebetulnya sangat membuat saya kaget. Yang pertama, postingan itu berisi tentang bunyinya begini: globalisasi ala fotokopi, kosmetik akademik di panggung politik tanpa substansi. Katanya kuliah di UTS InSearch Sydney Australia, tapi setara SMK. Itu kuliah, kursus, bimbel, atau kejar paket C ekspor impor. Ini komedi akademik ala Republik Ijazah. Dan sambil memposting sebuah surat yang berlogo Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana di sana ada surat bertanggal 6 Agustus 2019. Ini juga kita tidak tahu kebenaran surat ini ya. Saya membacakan apa yang ada di dalam postingan tersebut yang berbunyi tentang penyetaraan penyetaraan sekolahnya Gibran di Sydney itu dengan setara SMK. Bunyinya kira-kira begini: telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Nah, ini yang diberikan. Surat tersebut bertanggal 6 Agustus 2019, ditandatangani atas nama Dirjen Sekjen Pendidikan Dasar Menengah Dr. Sutanto SHMH. Nah, apakah surat ini benar dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah? Nanti kita akan telusuri, tapi saya sedang bicara tentang apa yang beredar di media sosial. Dinilai langgar hukum, semua KPU layak dipecat. Pendidikan Wapres tak jelas, terancam bisa dilengsarkan. Kalau kalian setuju nggak Wapres Gibran tuh dilengsarkan? Coba yang setuju dan nggak setuju tulis di kolom komentar, oke? Jadi nggak ngerti yang diramaikan apa ya. Yes, coba protes meneh. Ini harapannya setelah menunjukkan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini, Mas? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Aku ya bingung sing dipermasalahkan apa ya. Kok tak kuliah meneh ya, pisan kas ya. Ya iya. Ben percaya. Ya subuh aja. Ya iya. Yes, jasa TK. Pas. Gugatan Anda itu tadi kemana? Selain kepada Gibran juga kepada KPU ya? KPU. Kenapa Anda lebih mengangkat soal Gibrannya, tapi kepada KPU-nya yang tidak seperti tidak terlalu serius? Itu media aja, Pak. Oh, tapi sebenarnya di gugatan ada tergugat 1 Gibran, tergugat 2 KPU. Karena perbuatan melawan hukum ini nggak bisa terjadi kalau nggak ada 2 pelaku ini. Iya, betul ya. Oke. Itu Pak. Apalagi yang lain? Monggo silakan gunakan forum ini. Yang lain yaitu saya pingin negara hukum saya tertib. Selain itu, akun Anak Kolong ini juga memposting cuitan tentang data di situs KPU. Bunyinya begini: bahkan KPU ID, tampak bingung. KPU ID itu adalah akun ofisial KPU di laman X Twitter. Tampak bingung pendidikan terakhir si anak haram konstitusi. Maaf, saya sengaja blur wajahnya. Di blurnya wajah seseorang, tapi namanya Gibran Rakabuming Raka.
di dalam postingan memang di data situs KPU, dan saya sudah cek sendiri di link situs KPU, bahwa pendidikan terakhir Gibran Rakabuming Raka dicantumkan di situ pendidikan terakhirnya tidak ada, alias ditulis tebal lagi pendidikan terakhir tanpa ada embel-embel SMK, SMA, S1, S2, S3. Berbeda dengan calon-calon lain yang ditulis seperti Anies Baswedan ditulis di sana S3, Muhaimin Iskandar ditulis S2, kemudian Mahfud MD juga ditulis S3, Pramono Anung juga ditulis S2. Jadi Gibran ditulis pendidikan terakhirnya juga mengcopy paste tulisan pendidikan terakhir tanpa mencantumkan pendidikannya SMK, SMA atau apa. Nah, inilah yang kemudian sekarang menjadi polemik baru setelah polemik ijazah Jokowi tidak tuntas, dan tampaknya ijazah Gibran ini pun akan menjadi polemik yang tidak akan mudah diselesaikan. Dan menurut saya, kalau memang ternyata ijazah Gibran ini adalah hanya setara kursus atau bimbel dan tidak layak disetarakan dengan SMK, maka Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak lolos menjadi calon wakil presiden. Karena syarat pada peraturan KPU yang diatur oleh undang-undang kita, syarat capres-cawapres itu minimal SMA sederajat. Nah, kalau ternyata dia adalah kursus bimbel tetapi dipaksakan dikeluarkan surat keterangan penyetaraan dari kementerian yang mana bapaknya waktu itu menjadi presiden, nah ini menjadi masalah. Artinya sudah ada kebohongan yang terjadi. Tapi apakah semuanya ini adalah sebuah kebohongan? Ya harus di-clearkan. Nah, itulah saya mendukung gugatan yang dilakukan sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Gibran Rakabuming Raka oleh seorang advokat, di mana di sana dipersoalkan tentang ijazahnya, dan Gibran digugat 125 triliun. Kita masyarakat, saya mengajak masyarakat untuk mendukung gugatan tersebut, mengawal gugatan tersebut, karena ini harus di-clearkan. Ini harus dijelaskan. Kalau memang ternyata Gibran tidak memiliki ijazah sederajat SMA, maka hancurlah bangsa kita, republik ini. Rusaklah kita sudah semua. Syarat dikangkangin, aturan dikangkangin, hukum diabaikan. Ini persoalan besar ke depan. Jadi sekali lagi, memang sudah waktunya lah Gibran dimajukan saja. Saya mendukung DPR segera memproses pemajuan Gibran ini. Misalnya Muhaimin Iskandar itu pendidikan terakhir S2, lalu Mahfud juga pendidikan terakhir S3. Masuk lagi Bagel Sikawan ini pendidikan terakhirnya pendidikan terakhir. Ini maksudnya gimana ini? Heboh data KPU, pendidikan terakhir Gibran tertulis pendidikan terakhir, saya tidur, makin masalah. Pertanyaan soal ijazah dan pendidikan terakhir dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat ini menuai sorotan. Sorotan tersebut datang usai ditemukan kejanggalan di data KPU saat Pilpres 2024. Setelah ramai kritikan terhadap KPU yang membuat aturan merahasiakan dokumen Capres, Cawapres, kini muncul lagi peristiwa heboh yang masih terkait data dari lembaga pemilu itu. Sejumlah pegiat media sosial menemukan keanehan data peserta Pilpres 2024, terkhusus terkait Cawapres. Kejanggalan yang ditemukan itu berkaitan dengan data yang dimiliki Wakil Presiden, Wapres, Gibran. Salah satunya melalui video yang dibagikan akun @hati165 di Threads. Maksudnya pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir? Itu apaan maksudnya? Santai aja gue nanyanya, tulis akun tersebut sembari membagikan video dimaksud. Dikutip Kamis 18 September 2025. Merespon hal ini, mantan Sekretaris BUMN, Said Didu memberikan sorotannya. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut ini semakin menjadi permasalahan. Makin masalah, tulisnya. Said Didu pun mempertanyakan soal gelar sarjana S1 yang dimiliki Gibran yang tidak ada tertera sama sekali di data yang beredar di media sosial. S1-nya di mana, tanyanya? Untuk diketahui, saat ini Gibran menghadapi kasus hukum terkait ijazahnya. Dia diduga tidak memiliki ijazah SMA. Di saat bersamaan, keputusan KPU yang merahasiakan dokumen peserta Pilpres membuat publik semakin curiga dengan kejanggalan ijazah Gibran. Meski kemudian KPU membatalkan keputusan itu karena ramainya kritikan dan hujatan publik.
Perubahan data pendidikan terakhir Gibran di situs KPU membuat publik merasakan kejanggalan. Apalagi, peristiwa itu berdekatan dengan ramainya sorotan warga mengkritik keputusan KPU yang akan merahasiakan dokumen Capres-Cawapres. Meski akhirnya keputusan itu dibatalkan, publik telanjur kecewa dengan kejanggalan yang dilakukan KPU itu. Terkini, netizen pun berupaya mencari tahu dokumen para peserta Pilpres 2024. Hingga kemudian menemukan kejanggalan terkait pendidikan terakhir Gibran di situs KPU. Hasil penelusuran fajar.co.id pada Rabu sore, tanggal 17 September tahun 2025, di situs KPU pada data pendidikan Gibran tertera tulisan, pendidikan terakhir. Pada malam harinya, data tersebut tak bisa diakses. Baik menggunakan ponsel ataupun komputer, desktop. Hanya tertera tulisan yang cukup panjang, salah satunya terkait hak cipta. Kemudian pada pagi hari tanggal 18 September tahun 2025, data tersebut masih sulit diakses. Barulah kemudian bisa diakses pada jelang siang sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah. Kini, data seluruh peserta Pilpres 2024 sudah bisa diakses dengan mudah. Sudah banyak pegiat media sosial kembali mengaksesnya. Salah satunya Dr. Tifa. Hanya saja, ahli epidemiologi itu kembali menemukan kejanggalan usai data pendidikan Gibran bisa diakses. Orchid Park Secondary School adalah sekolah lanjutan setelah sekolah dasar dengan masa studi 4 tahun, tulis Dr. Tifa, dikutip Kamis tanggal 18 September tahun 2025. Artinya, lanjutnya, di Orchid Park menerima anak lulus SD kemudian SMP dan SMA-nya di situ. Lulus kemudian mereka melanjutkan ke college atau university. Bingung juga kalau betul Gibran sekolah di situ tahun-tahun 2002 sampai tahun 2004, alias hanya 2 tahun. Dia mengulang SMP lagi atau bagaimana di situ? Dan kalau hanya 2 tahun, bagaimana mungkin dia dapat ijazah SMA? Lalu ijazah SMA yang dipakai untuk mendaftar jadi wapres, dari MANAAA. Sebel banget ngegas aku, tutup Dr. Tifa.